Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, juga anak-anakku peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di aula mushola ini dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan yang diadakan di sekolah kita. Oleh karena itu kita tetap semangat, sehat, alhamdulillah. Walaupun mungkin menahan lapar, tapi alhamdulillah tetap kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah kita. Karena Rasulullah adalah orang yang mendapatkan penghormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti beliaulah yang diberi tugas oleh Allah memberikan semangat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kajian pesantren Ramadan ini temanya adalah investasi akhirat. Sedekah receh hasilnya gede. Tahu anak-anak sedekah? Tahu sedekah ya? Tahu. Itu kalau dalam bahasa agama sedekah, menjadi bahasa Indonesia sedekah. Nah, sedekah ini memang dianjurkan karena sedekah ini bagian dari rukun Islam yang nomor berapa? Nomor 1, syahadat, loro, sholat, telu, zakat. Dan sedekah ini bagian dari zakat. Sedekah zakat itu sedekah wajib. Sedekah yang harus dilakukan oleh setiap mukmin, setiap muslim yang beriman. Ya. Jadi wajib, sedekah wajib namanya zakat. Kemudian yang namanya sedekah itu dianjurkan oleh Allah. Ada juga sedekah disebut dengan infak. Di dalam surat Al-Quran ayat 261 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan orang yang berinfak hartanya, harta mereka, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah itu diibaratkan seperti biji. Tahu biji? Kalau biji padi namanya gabah. Jadi mislu habatin kama sati habatin diibaratkan seperti biji ambatat yang tumbuh sab'a sanabila, yang nanti akan menjadi 7 tangkai. Ya, 7 tangkai itu kalau padi itu nak wong desa ngarani uli. Jadi sak uli itu isinya beberapa biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu akan membuahkan 100 biji. Paham? Setiap satu tangkai akan membuahkan 100 biji. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah itu akan melipat gandakan
kepada orang yang dikehendaki. Ya, misalnya fajar bersedekah dengan ikhlas, maka fajar akan mendapatkan pahala. Diibaratkan seperti ketika orang itu menanam satu biji, ya, biji itu setelah tumbuh maka akan menjadi 100 biji. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata tidak ngantuk, ya. Jadi saya ulangi, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Contoh perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah itu diibaratkan seperti biji. Jadi biji ambatan sab'a sanabila yang tumbuh 7 tangkai. Satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai akan membuahkan 100 biji. Berarti kalau satu tangkai itu 100 biji, satu biji 7 tangkai, berarti 100 kali 7. Jumlahnya berapa anak-anak? 700 meter. Ya. Jadi menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tergantung orang itu yang menginfakkan itu keikhlasannya seperti apa. Semakin orang itu ikhlas kepada Allah, maka pahalanya lebih besar. Tapi kalau dia mengeluarkan infak tadi pahalanya karena riya, pahalanya beda. Pahalanya adalah dipuji orang. Maka di sini kalau orang itu berinfak ke jalan Allah, kita harus ikhlas. Maka wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Itu penjelasan dari surat Al-Baqarah 261. Kemudian kalau menurut tema tadi, temanya adalah investasi akhirat, sedekah receh. Jadi yang namanya sedekah itu mengeluarkan, ya, kita memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi memberi itu bisa saja, bisa berupa barang bernilai, harta benda, bisa non materi. Yang non materi misalnya ilmu, ya. Jadi bisa tenaga, kita menolong orang itu bagian dari sedekah. Bahkan tersenyum itu juga termasuk sedekah. Jadi senyum kepada saudaranya itu termasuk juga sedekah. Kita kembali ke sedekah receh. Yang namanya sedekah receh itu sedekah uang. Kalau uang receh itu berarti uang kecil. Contohnya ada 500, ada 1000, ada 2000. Dan sedekah receh ini kalau diterapkan di sekolah kita, kalau sekolah kita itu dari apa? Sedekah dari setiap hari. Ya. Jadi ada setiap hari dari anggota OSIS yang masuk ke kelas-kelas untuk minta sedekah receh. Dan sedekah receh ini sebetulnya merupakan pendidikan orang bersosialisasi, pendidikan berderma. Kalau nanti karena kalian di sekolah itu pendidikan, maka ketika kalian belajar ilmu di sekolah, di antara ilmu yang diberikan di sekolah adalah ilmu bagaimana cara bersedekah, maka sedekahnya sedekah recehan, nggak apa-apa. Ini latihan. Nah, yang dilakukan setiap hari ini, misalnya nanti kalian sudah sukses karena kalian belajar dengan tekun, maka nanti akan menjadi orang yang sukses, orang yang bisa membina rumah tangga dengan ekonomi yang mapan. Kebiasaan yang dilakukan ketika di sekolah itu nanti kalian akan praktekkan ketika kalian sudah berumah tangga. Semakin orang itu sukses, maka sedekahnya semakin besar juga. Karena apa? Karena sedekah itu kita berderma,
menolong orang lain yang mungkin masih perlu pertolongan, maka lewat sedekah itu. Maka di dalam agama kita itu mengajarkan mengapa di dalam Islam itu ada hukum zakat. Itu ada zakat, ada sedekah, ada infak yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan orang lain supaya yang enak itu bukan dirinya sendiri, tapi orang lain juga ikut mendapatkan dari harta yang kita miliki. Maka ini termasuk investasi akhirat. Artinya ketika kalian bersedekah itu apa punya rasa keinginan supaya kamu diberi sedekah orang lain. Coba dengarkan sekali lagi. Ketika kamu bersedekah, itu apakah di hatimu juga pengen supaya mendapatkan sedekah dari orang lain? Tidak. Karena apa? Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan itu semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah. Berarti kalau mencari ridho Allah, insya Allah niat kita adalah lillahi ta'ala. Kurma sukari pesannya nyampe di hati. 1, 2, 3. Kurma sukari pesannya nyampe di hati.